Ketika itu kambing tidak boleh urunan, Pak Bu. Ya, karena ini uangnya pas-pasan, udahlah kambing pinten harganipun? 3 juta. 3 juta nggih, 3 juta. Ya, 3 juta dibagi 6 orang berarti per orangnya pinten? 500.000. Ini insya Allah semuanya sanggup ya 500.000. Ya, selama setahun ngumpulkan 500.000 masing-masing. Insya Allah setiap tahun berkorban urunan. Ya. Kenapa saya sebutkan 6? Karena boleh kurang dari 7. Ini selain kambing, Bu. Kalau kambing ini tidak sah. Kalau urunan tidak sah. Ya, harus 1 orang. Kemudian ketika yang lebih besar seperti unta atau sapi, ini maksimal 7. Mohon maaf, maksimal 7. Artinya ketika jenengan patungan 2 orang untuk 1 kerbau atau 1 sapi boleh. Atau untuk patungan 3 orang 4 orang maksimal 7 yang paling Bu. Artinya jenengan ketika patungan 1 sapi untuk seluruh jamaah di sini. Ya, kepada beringan Bu ya. Ini tidak sah. Untuk 8 saja tidak sah, apalagi ini sekitar 100 atau 200 ya, luar biasa. Ini tidak sah. Ini sudah Rasulullah atur. Kemudian ada permasalahan yang sangat penting ya, saya yakin ini banyak yang belum mengetahui, tapi ada di buku fikih, ada di buku fikih. Jadi di mazhab Syafi'i itu boleh, misalnya jenengan patungan sudah mendapatkan 6 orang, ya, sudah mendapatkan 6 orang patungan untuk korban. Nah ini kurang 1 ini. Kalau tidak ada ini dan dari 6 orang tadi tidak ada yang mau nambah 2 gitu. Maksudnya ditambahi, ditomboi. Jadi boleh Bu 1 orang misalnya 2 saham, 2 orang atau 2 nama, ya itu boleh. Kok nggak dapat ini? Sudah diiklankan, diumumkan di majelis ini juga tidak ada. Padahal tinggal besok itu korban Bu. Maka jenengan boleh ke penjual daging. Maksudnya apa? Maksudnya ada boleh 1 orang tujuannya bukan untuk korban. Tujuannya untuk ngambil dagingnya saja, tidak masalah. Di mazhab Syafi'i tidak ada masalah. Atau misalnya jenengan tawarkan yang belum pernah akikah. Nah, belum pernah akikah, boleh yang 1 orang ini saya, ini mungkin 3 juta biasanya Bu ya. Tergantung sapinya. Ini saya niatkan untuk akikah. Nanti jenengan ketika menyembelih kemudian dibagi itu 7. Kemudian yang 1 bagian tadi untuk dikasihkan ke yang akikah, boleh. Atau hanya untuk diambil dagingnya, dimakan sendiri atau dijual, tidak ada masalah. Dengan niat bukan untuk korban. Nah ini sangat unik dan luar biasa. Ini menunjukkan syariat Islam itu sangat mudah, tidak mempersulit ya. Mungkin ini solusi bagi panitia yang bingung mencari tadi ya. Mencari ini 1 orang kok belum ada, ya jangan bisa mencari yang pengen dagingnya saja. Biasanya penjual daging itu banyak, insya Allah Taala mau. Dan akikah ini penting Bu ya. Boleh kita misalnya, cuman ini silang pendapat ulama, apakah boleh kita 2 niat? Di mazhab Syafi'i sendiri itu silang pendapat. Ada yang mengatakan boleh. Bismillah saya niat akikah dan juga untuk korban sekalian gitu ya. 1 kambing atau dengan yang daging selain kambing tadi itu boleh. Cuman sebagian ulama yang lain mengatakan tidak boleh. Barang siapa melakukan itu malah tidak sah sama sekali. Malah tidak sah sama sekali. Ini sangat luar biasa. Dan mengatakan juga nanti hukumnya tetap korban. Jadi jenengan lebih aman mengambil pendapat hanya untuk 1 saja, untuk idul korban, Kemudian setelahnya yang ini sangat sering terjadi, bahkan ditanyakan di banyak masyarakat adalah boleh tidak kita menjual kulit korban, kulit hewannya ya. Biasanya di masyarakat yang malas kenapa nih Pak mengolah kulit ya, dibuat rambak atau dibuat kikil Bu ya. Yeah. Nah, dan mereka tidak mau ribet, biasanya panitia menjual. Ini tidak boleh Pak Bu. Dilarang menjual
panitia Bu ya, dilarang menjual kulit kurban. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda di riwayat Baihaqi dan juga Hakim, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa, ini jelas sekali, barang siapa menjual kulit hewan kurban, maka dia tidak mendapatkan pahala. Tidak mendapatkan pahala. Yang untung hanya fakir miskin atau yang diberi hadiah. Ya. Yang berkorban ya udah, ya, tidak mendapatkan pahala sama sekali. Kemudian solusinya apa? Ya, solusinya mudah Bu. Solusinya panitia, apa? Memberikan kepada, menghadiahkan kepada fakir miskin, memberikan kepada saudara bebas. Nanti saudara yang mendapatkan itu bebas, mau dijual atau mau dimasak, ya, atau mau dibuat kulit, apa namanya, sepatu dan sandal. Kenapa? Karena barang siapa yang menerima daging kurban tidak wajib harus dimakan. Jelas ini? Barang siapa yang mendapatkan daging kurban, misalnya fakir miskin, wah saya ini udah biasa tidak makan. Setiap hari saya puasa, Bu ya, sudah biasa, dan saya butuh memperbaiki rumah misalnya, atau butuh handphone gitu. Saya jual daging, boleh, tidak masalah. Atau jenengan yang tidak fakir miskin kemudian mendapatkan daging, jenengan hadiahkan lagi, atau jenengan jual untuk sate, jual jenengan bisnis sate, tidak masalah, tidak masalah, karena itu sudah hak jenengan. Yang tidak boleh adalah panitia. Ini panitia sangat penting sekali, menjual daging atau kulitnya. Tapi kalau kulit sudah diserahkan kepada yang berhak, fakir miskin atau tetangga yang berhak mendapatkan itu, bagian itu atau kepala, itu mereka bebas. Mereka bebas, ya, mau digunakan untuk apa, apapun. Jadi di sini penting ya, panitia jangan menjual, kemudian uangnya kemudian dibagikan fakir miskin, tidak boleh. Kenapa? Rahasianya karena hewan kurban ini adalah menjadi milik Allah ketika diserahkan, bukan milik yang korban tadi. Maka aturannya harus sesuai dengan syariat, tidak boleh menjual, ya. Maka kalau yang menjual selain panitia itu bebas, tidak ada masalah, sudah saya sebutkan tadi.